Musiknya matiin dulu. Kita mulai aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di kajian salam pada pagi hari ini. Spesial banget. Kita kedatangan dua narasumber keren ya, Ustadz Jabir sama Ustadz Dame. Tepuk tangan buat Ustadz Jabir sama Bang Dame dong. Wah, ini tepuk tangan yang belum makan lontong sayur ya. Oke. Jadi terima kasih Ustadz Nur, Bang Dame. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Rumi. Memang setiap hari Kamis sebulan sekali kita mengadakan bincang-bincang tentang Rumi, di mana Rumi ini menjadi sebuah acuan dalam kita berpikir, bertindak, berperilaku, karena ajaran-ajarannya sangat menyentuh kalbu gitu ya, sangat menyentuh jiwa. Banyak orang di seluruh dunia, bahkan ya, terutama di kalangan kita sebagai penggiat kesadaran, sering terbantu dengan quote-quote yang Rumi sharingkan. Sebetulnya Rumi tidak pernah sharing quote sih sebetulnya. Sebetulnya Rumi tidak pernah sharing quote. Yang bikin quote ya kita-kita sendiri gitu ya, yang terinspirasi dari ajaran-ajaran Rumi. Yang datang ke sini ataupun yang setidaknya yang ikut kajian ini tentu pernah dibantu gitu oleh pemikiran atau puisi-puisi yang Rumi sharingkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah bersama Ustadz Nur Jabir yang sudah menerjemahkan kitab utama dari Rumi, yaitu Masnawi, sudah jilid keempat. Sudah jilid keempat. Itu kita belajar tentang kesadaran, tentang cinta, tentang hubungan, tentang waktu, tentang jiwa, tentang ruh kan ya Pak Nabi banyak kemarin. Dan tibalah kita ingin merasakan langsung kehadiran Rumi di tempatnya lahir atau di tempatnya hidup ya, di sana ya, di daerah Konya. Maka terbentuklah sebuah inisiasi dari teman-teman semua. Kita akan mengadakan spiritual journey ke Konya atau ke Turki yang direncanakan itu di bulan Desember. Karena di sana setiap akhir bulan Desember selama 10 hari kalau nggak salah atau berapa hari diadakan festival Rumi yang memperingati atau mengenang seluk-beluk atau pemikiran-pemikiran Rumi, di mana di sana diadaptasi menjadi sebuah perspektif dalam kehidupan di sana kan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang sudah join untuk ikut ke acara Festival Rumi itu dari kita udah sekitar berapa ya? Sekitar 30-an orang kalau nggak salah ya, Bukus ya. Jadi 30 berapa orang Bukus detailnya? 31 atau 32 ya? Sekitar 30 orang ya kan gitu ya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke sana diberkati, dilancarkan, dan paling tidak menjadi dorongan spiritual buat kita agar lebih bisa menapaki lagi pengalaman spiritual kita dalam kehidupan ini kan gitu ya. Jadi tepuk tangan buat kita semuanya, boleh nggak di sini ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Nah, agar perjalanan kita nanti penuh makna dan juga dapat pengalaman rasanya, maka kita penting untuk membekali diri dengan pengetahuan dan juga kesadaran gitu ya. Karena kalau orang umroh misalnya tidak ada experience secara knowledge gitu ya, nggak ada pengetahuan, maka tidak akan berasa kan, hanya melakukan ritual semata. Tapi kalau misalnya dibekali dengan pengalaman gitu, dengan pengetahuan yang dalam, karena pengetahuan kan begitu menyerap ke dalam diri, dia akan berubah jadi pengalaman gitu. Nah mudah-mudahan perjalanan ke sana juga
itu yang bisa kita dapatkan di sana. Jadi hari ini kita semua memohon kesediaan untuk kepada Ustadz Nur Jabir dan juga Bang Dame yang sudah punya experience dalam membimbing kita semuanya untuk sharing tentang uh, apa ya istilahnya, ya Rumi itu sendiri gitu kan, supaya dapat pengalamannya. Tapi sebelum saya ke Ustadz Nur Jabir atau ke Bang Dame, ada video yang ingin saya tampilkan yang terkait dengan Sabi Arus. Jadi 2021 Metro TV juga melakukan liputan ke sana. Jadi kita akan lihat di sini sekilas gimana suasana yang terjadi di Sabi Arus itu, ya. Dan seperti Ustadz Nur Jabir bilang, di sana yang menyelenggarakan bukan komunitas tapi lebih kepada negaranya, maka di video juga nanti ada banyak sambutan-sambutan yang disampaikan oleh orang-orang dari pemerintahan di sana kan gitu. Nah, saya mendapatkan 2 video, yang satu dari YouTube, satu lagi dari website Ruminya sendiri, mevlana.com. Di situ ada satu video selama 3 jam pelaksanaan Sabi Arus itu sendiri. Tapi kita nggak akan putar 3 jam di sini ya. Kita akan sedikit aja cuplikannya gitu. Nah, yang pertama saya mau hadirkan dulu liputan Metro TV tentang kegiatan Sabi Arus di sana. Boleh nggak? Boleh ya, gitu, supaya kita bisa tahu. Kita buat mereka aja kita nggak usah lihat. Buat mereka aja kita nggak usah lihat ya. Mana ya yang YouTube-nya? Tunggu sebentar ya, saya cari dulu YouTube-nya. Nah ini. Kelihatan nggak? Berarti untuk yang di Zoom coba saya share lewat Zoom-nya ya. Mana tadi? Ini ya. Tunggu. Udah. Mana? Suaranya? Oh. Loh, kok gitu? Kok gitu suaranya? Oh, tunggu. Bukan mic, ininya pindahin ke headphone. Tunggu ya. Nah. Ini diselenggarakan upacara Sabi Arus. Berikut liputannya untuk Anda. Festival Sabi Arus Dulu ya. selama 10 hari sejak tahun 2 Desember. Walau tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19, namun Festival Sabi Arus kembali diselenggarakan oleh Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata Republik Turki serta Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki dengan aturan ketat dan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Ladies and gentlemen, welcome to the 748th International Anniversary Meet of Meghalaya University. Festival ini diselenggarakan sebagai peringatan kematian Maulana Jalaluddin Rumi. Para sufi menyebutnya Syekh Arus, yang berarti malam pernikahan atau malam penyatuan Rumi dengan Tuhan. Para sufi dan pengagum Mevlana dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menyaksikan perhelatan ini yang memiliki makna mendalam tentang spiritualitas Rumi dalam memaknai hubungannya dengan Sang Pencipta melalui tarian Sema atau Whirling Dervish. Tarian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Naat dan Taksir. Seorang penyanyi solo akan melafalkan ayat-ayat yang mengingatkan pada Sang Ilahi. Diikuti lantunan musik yang menyimbolkan perpisahan manusia dengan Tuhan. Yang kedua adalah Devil Talent.
di mana para penari membungkuk satu sama lain yang menggambarkan nafas ilahi telah ditiupkan kepada manusia. Proses ketiga adalah 4 salam, di mana para penari mulai berputar dan bertumpu pada kaki kiri. Telapak tangan dihadapkan ke atas yang artinya menuju surga, dan telapak tangan kiri ke bawah yang menuju ke tanah. Mereka menari dengan gerakan memutar dengan kedua tangan di udara. Secara bertahap para penari sema ini meningkatkan kecepatan gerakan. Tarian ini merupakan bagian dari meditasi diri. Memiliki makna mendalam tentang spiritualitas Rumi dalam memaknai hubungannya dengan Sang Pencipta. Kemudian yang keempat adalah taksim. Tarian ini ditutup dengan pembacaan ayat suci dan doa. Dari Konya Turki, Siti Amalia, Metro TV. Tepuk tangan dong ya, thank you. Nah, nanti ada satu video lagi nanti kita akan putar di akhir, prosesnya gimana. Tapi sebelumnya kita akan dengerin dulu dari Ustadz Jabir dulu tentang Sabi Arus secara lebih detail mungkin. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustadz Jabir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai saya mengutip ucapan Syekh Khanur. Syekh Khanur ini sekarang salah satu mursyid Maulawiyah, seorang perempuan di Turki. Jadi beliau menjelaskan bahwa siapapun yang terpikat oleh Rumi, dia adalah seorang pecinta. Jadi siapapun yang terpikat oleh Rumi pasti dia adalah seorang pecinta. Dia pasti bekerja untuk cinta dan segalanya diarahkan untuk cinta. Ini keyakinan Syekh Khanur. Dan juga karena memang kebanyakan orang-orang yang datang ke Syabi Arus itu mereka datang dengan membawa cinta ya, datang dari berbagai penjuru negara hanya untuk bagaimana mereka mendapatkan emanasi cahaya ilahi dengan hubbun, dengan mahabbah. Seperti yang kalau kita lihat di Syabi Arus ini memang segalanya dipersiapkan untuk kalau bahasanya untuk mendapatkan nafas ilahi atau nafakh atau peniupan dimensi nafakh ilahi. Ini memang sangat dekat dalam tradisi sufi dan biasanya memang orang ke Syabi Arus untuk mendapatkan emanasi nafas rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini diselenggarakan secara jamaah ya, dan semua orang berkumpul datang dan dengan energi yang seperti itu biasanya memang salah satu dari orang yang datang itu memang punya dimensi kesucian, kejernihan diri dan itu pasti memberikan energi ke yang lain. Dalam tradisi sufi ada satu kaidah yang menarik, al-wahdah hiyal jamaah. Jadi seorang sufi itu sendirinya itu jamaah. Jadi sendirinya itu al-wahdah hiyal jamaah. Sendirinya itu dia jamaah. Jadi kalau ada seorang sufi yang purna kejernihan hati, itu pasti bisa menebarkan emanasi cahaya ilahi di sekitarnya. Makanya muncul kaidah ini al-wahdah hiyal jamaah. Dan ya seperti yang dijelaskan tadi di video ini, setiap 17 Desember itu hampir semua penjuru negara datang dengan berbagai komunitas-komunitas Rumi ya di setiap negaranya. Mereka biasanya datang ke sana itu dengan
dengan nanti saling berkomunikasi, kemudian saling tukar informasi, saling sharing tentang kajian-kajian yang ada di negaranya, seperti itu. Dan itu dikutip oleh Rumi sebenarnya dalam Masnawi. Rumi menjelaskan bahwa Tuhan selalu mempertemukan para pejalannya. Jadi Tuhan itu selalu mempertemukan para pejalan. Nah, kalau kita ibaratkan kita semua ini adalah para pejalan, nanti insya Allah saya dengan Bang Damai kita nanti susun rencananya biar kita tidak ke sana tidak sekedar berangkat ya, tapi insya Allah kita semua persiapkan dengan baik, khususnya kesiapan kita dalam dimensi ruhaniyah sehingga ya kita dapat oleh-oleh itu setelah pulang dari sana. Jadi kita atur sedemikian rupa. Saya sudah berdiskusi dengan Bang Damai, khususnya kita semua menjadi darwish. Jadi kalau kita masuk dalam tarekat Maulawiyah, kita diajarkan siapapun itu menjadi darwish. Darwish itu kerja utamanya melayani. Jadi kita belajar untuk masuk dalam tingkatan cinta yang yakni cinta dalam konteks memberi. Jadi bukan dalam konteks menerimanya. Kita ini karena sejak kecil kita diajarkan tentang balas jasa, akhirnya kita sesama manusia itu ukurannya balas jasa. Karena dia bantu saya begini, saya bantu dia begitu. Biasanya kita seperti itu. Nah, kita belajar untuk menjadi darwish. Melayani, enggak ada simbol-simbol. Jadi saya melayani karena ini, sama sekali kita tidak perlu buat itu, dan itu kita belajar ya. Kita tahu tidak mudah untuk kita menjadi pelayan. Jadi nanti insya Allah kita sama-sama memakai baju darwish hingga nanti sampai di sana ada kegiatan dan juga pulang di sana minimal kita mendapatkan satu, mudah-mudahan dapat nafakh seperti dalam Sabiarus tadi jelaskan, ada nafakh, satu peniupan ruh dari ilahi dan kita mendapatkan, dan mudah-mudahan sampai di sini insya Allah nafakhnya itu bisa juga menyebar kepada orang lain, darwishnya juga bisa juga ini ya kita sebar, kita buat komunitasnya, yakni bahwa inti dari cinta itu sebenarnya memberi dan itu mudah-mudahan kita bisa menjalani. Makanya saya insya Allah dengan Bang Damai kita sama-sama merancang bagaimana kita ini dan semuanya menjadi baju darwish, dan nanti kita buat journaling ya, tiap-tiap orang journaling dengan kejujuran hati kita, journaling aja misalnya nanti positif negatifnya itu kita tulis dengan secara jujur sehingga nanti insya Allah ada efek dampak positifnya kalau kita menyusun ini dengan baik. Jadi insya Allah kita kesana tidak hanya sekedar berkunjung, berziarah, tapi kita dapat oleh-oleh. Satu mengutip dari Rumi, beliau menjelaskan ketika kau masuk satu daerah yang pertama kali kau kunjungi makom sufi. Itu ada pesan dari Maulana Rumi. Jadi ketika Anda masuk daerah, yang pertama kalau kunjungi adalah makom seorang sufi. Nah, ini semua adalah tidak lain adalah tadi nafakh. Ada satu bentuk peniupan roh ilahi, dan kalau kita ke sana karena dia tentu tempat-tempat yang suci seperti itu ada energi yang mungkin kalau kita bersentuhan dan kita dapat momennya, insya Allah itu akan memberikan dampak yang luar biasa ke dalam diri. Nah, makanya di Syabiarus nanti kita berkunjung, tentu tidak hanya Rumi, puncaknya di Rumi, tapi insya Allah juga kita akan mengunjungi sufi-sufi besar yang lain, seperti Kunawi, Sadruddin Kunawi. Sadruddin Kunawi ini adalah menantu Ibn Arabi. Beliau ketemu Rumi, sezaman dengan Rumi, saling berdiskusi, tetapi masing-masing jalannya beda ya. Satu Ibn Arabi, satu Jalaluddin Rumi, tapi beliau adalah sufi besar, termasuk petilasan guru Rumi, Syams Tabriz. Tapi puncaknya adalah nanti mudah-mudahan
kita bisa benar-benar dapat tiket. Sampai saya dekat dari Bungkus masih diusahakan, ternyata belum dibuka tiket Syabi Arusnya. Insya Allah dengan travel ini kita segera mendapatkan tiket Syabi Arus, karena itu tujuan utama kita masuk ke sana dan merasakan. Nah, biasanya di sana memang dilarang memfoto ya. Dilarang memfoto, dilarang memvideokan, meskipun ada orang yang tetap melakukan itu. Nah, sebaiknya nanti kita tetap ikuti aturan seperti itu biar kita dapat rasanya. Karena biasanya yang turun itu yang whirlingnya, jadi dia akan menyampaikan ini bukan whirling. Kalau di luar sana itu hanya art ya, art. Kita melihat itu sebagai seni. Kalau masuk di sana itu bukan lagi seni, tapi satu pertunjukan spiritual. Karena yang turun langsung mursyidnya, yang mengatur semua ini adalah mursyidnya. Kan tadi aturannya itu pertama itu dengan nadhir atau tadzir, itu adalah satu meluaskan hati manusia untuk menerima pancaran, seperti penyiapan. Setelah itu baru kemudian masuk semanya. Jadi memang situasinya seperti itu. Itu dan tradisi sejak dahulu seperti itu. Dan tadi kalau tidak salah dijelaskan 700 tahun ya. Artinya memang tarekat Maulawiyah dengan Rumi ini ada jarak. Jadi setelah beliau meninggal itu tidak langsung terbangun tarekat Maulawiyah. Yang membangun itu anak beliau sebenarnya, tarekat Maulawiyah. Nah, Rumi kan 800 tahun ya. Kalau kita hitung dari sekarang, beliau 1208. Jadi kalau dihitung sekitar kurang lebih 800 tahunan. Nah, peringatan Syabi Arus itu 700 tahunan. Memang yang ngadain ini sebenarnya tarekat Maulawiyah, di mana tarekat Maulawiyah ini yang membesarkan anak beliau, anak Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, intinya adalah insya Allah nanti kita tetap ada sharing di sana, di sepanjang perjalanan kita ada sharing. Mudah-mudahan nanti dibantu untuk pembagian ininya ya, kelompoknya, dan kita akan nanti bagi-bagi saling sharing seperti apa. Saya akan menyiapkan ghazal, tiap-tiap momen saya akan menyiapkan ghazal sehingga kita mendapatkan sesuatu dari Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi memang lebih bagus kita persiapkan dengan matang dari sekarang ini sehingga insya Allah tiba ke sana kita mendapatkan yang disebut dengan tadi dijawabkan nafakh. Ini satu bentuk peniupan emanasi ilahi. Apa lagi ya? Udah mungkin. Itu dulu nanti. Ya, Ya, oke, terima kasih Ustaz Nur. Tepuk tangan buat Ustaz Nur, boleh Kak, teman-teman semua. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman lihat di video tadi itu ada empat tahap gitu dari sisi pelaksanaannya, dan ini pun saya sempat menyaksikan videonya secara full, mananya ininya secara full. 4 tahap itu dimulai pada saat di tengah-tengah gitu, karena di selama 3 jam itu awal-awalnya banyak sambutan-sambutan, tapi intinya itu 4 tahap itu nyanyi-nyanyi dulu ya kan, untuk mengantarkan jiwa lebih dalam kayak gitu kan. Kan kalau di beberapa tarekat juga ketika mereka melakukan tradisi itu ada nyanyian dulu, nyanyian ya, nyanyian dulu gitu, terus baru si penari-penari itu masuk, kemudian ke intinya baru itu syair Masnawi. syair Masnawi juga yang nyanyikan. Makanya kita perlu bekal pengetahuannya supaya di sana nggak naon ya cina itu gitu, apa ya gitu. Jadi Bang Dami mohon untuk diberikan sedikit ulasan juga. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Dami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan dan teman-teman juga dari Zoom, dan hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Salawat pada Nabi Muhammad, para guru, para wali, wabil khusus Maulana Jalaluddin Rumi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Nur Jabir sebagai wadah saat ini menurut saya salah seorang di Indonesia yang menampung kedalaman pengetahuan Jalaluddin Rumi.
Saya sangat bertakjim pada kehadiran Ustadz Nur, karena boleh jadi lewat wasilah beliau kita jadi bisa masuk ke imajinasinya Rumi. Sebagaimana dulu saya membaca bukunya Annie Marie Schimmel, dia bukan orang Islam menurut dia secara formalnya, dikenal sebagai orientalis, tapi beliau sangat mencintai Rumi. Beliau nulis buku Dunia Rumi gitu ya. Jadi meskipun jasadnya Rumi sudah berpulang, tapi kita bisa diajak tur. Modalnya apa? Tadi bagus banget kalimat dari Syekh Nur itu ya. Syekh Nuri. Siapapun yang terpikat pada Rumi, ya, dia telah kalimatnya dia adalah seorang pecinta. Ya. Jadi, dan tadi malam saya sampai tidur jam 1 coba baca versi tipisnya Rumi ini dari Dr. Mulyadi kan. Beliau kan termasuk agak ini. Rumi itu perjalanan hidupnya luar biasa, sahabat-sahabat. Kita dapat cicipan-cicipan dari fragmen-fragmen hidupnya. Kayak kita digandeng sama Rumi itu luar biasa. Masih muda beliau sudah profesor kali ya. Usia 24 apa 23 saya kemarin sampai hitung-hitung. Beliau itu sudah sosok yang sangat piawai di publik. Tapi beliau merasa hampa gitu. Sampai ketemu gurunya Syam, usia 60 ya, 60, itu membuat Rumi meleleh gitu. Dan mulailah perjalanan cinta gitu. Rumi menjadi pecinta, ya sekarang kita kenal sebagai Darwish. Tadi saya waktu nonton sekilas itu udah kayak ada sedotan-sedotan nih, kayak getar-getar nih teman-teman ya. Udah ada, ini maksudnya jurnalnya itu teman-teman. Jadi saya ingin bagi begini, lagi-lagi nih harus terstruktur sedikit gitu. Meskipun ada rasa, ada struktur. Salah satu guru yang kita hormati, Syaikhul Nasr dari gurunya Syekh Isa, itu membuat kategori yang bagus untuk kita memahami perjalanan hidup. Apapun yang terjadi pada kita. Pertama beliau nyebut itu truth, kebenaran. Jadi bukan kebenaran persepsi ya. Truth, ya al-haq gitu. Kedua, ada namanya virtue, kemuliaan. Itu di diri kita, keindahan jiwa. Di luar ada namanya beauty. Nah untuk menyambung semua ini ada namanya prayer, ibadah. Jadi prayer di sini seluruh kehidupan kita. Nah pas tadi saya nonton itu ada dua di situ yang sangat nampak, musik sama tarian. Jadi dengan musik itu dari suara yang bagus kita juga bisa meleleh tuh. Ya enggak? Musik terus ikut dong nari kan supaya berpartisipasi kan, jadi kayak gatal pingin nari kan, tapi kan kita dipertunjukkan. Tapi kita adalah penarinya juga gitu. Nah kaitannya dengan perjalanan kita, pelan-pelan nanti dengan mata cinta, every single moment, setiap momen-momen itu akan kita saksikan sebagai keindahan. Ya, karena dengan cinta. Jadi waktu saya diskusi sama Ustadz Nur, waktu kita ngopi ya, wah kita betul-betul kayak ada spontan ide ya. Wah saya soalnya pernah nemenin orang umroh 4 bis, waduh banyak orang, pusingnya udah gimana tuh. Udah ada juga yang ngasih tahu, oh bang kalau banyak orang puyeng tuh ngurusinnya. Kita juga nggak pernah ke sana ya, baru imajinasi aja pernah ke sana gitu. Tiba-tiba Ustadz Nur ngomong, bang gimana kalau kita semuanya ngasih tahu kita jadi darwis, kita melayani. Kebayang kan ini ya? Maunya dilayanin dong, dibawain kopernya, dia maunya begitu kan.
Nah ini loh journey-nya itu ini yang keren. Jadi melayani dan ini langsung praktek ini. Ini kesambet apa Ustadz Nur tiba-tiba datang inspirasi itu. Bahkan kita berdua sempat iseng-iseng ngobrol dari Ustadz Nur juga. Bang, kalau ada kafe boleh juga tuh kita di situ nongkrong, tapi kita jadi pelayannya gitu. Jadi kafe Rumi, tiba-tiba Ustadz Nur sama saya di situ, apa kabar? Mau makan apa? Ngopi apa? Jadi kita jadi ada Ustadz Nur gitu kan gitu. Dan itu waktu kita ke Muji ya di Monte Sahaja itu ada begitu semangat itu teman-teman. Darwis itu. Ya, itu catatan. Kemudian ada catatan lagi pas di sini. Tadi kita kan selalu sebagai manusia ingin merencanakan yang terbaik. Ya. Tapi kita perlu siap-siap kehendaknya yang terjadi. Oke, ini menarik ini saya dengar tadi tiket untuk masuk belum terbeli sebetulnya kan karena belum buka. Kita pinginnya dapat semua kan? Iya dong. Tapi kehendaknya yang terjadi, betul nggak? Nah, jadi segala hal bisa terjadi dan nggak apa-apa. Termasuk ini, terus terang saja. Saya dari sekarang itu sudah kayak ada deg-degan begitu. Terus karena 3 bulan lalu kita lontarkan gagasannya buku ya. Wih, ini kejadian ini kayaknya nih. Ada begitu, masih kayaknya nih. Ya bahasa religinya insya Allah gitu kan. Sempat kemarin ada perang ruda Israel sama Iran. Wah, ini kalau kita ke Turki heboh juga nih. Udah datang spill begitu kan. Tapi pelan-pelan gitu. Jadi ini ada satu pertemuan antara keinginan kita sebagai individu do the best semampunya. Tapi ada satu ruang kehendaknya yang terjadi yang paling indah. Kalau tidak sesuai dengan si kehendak individu dan sering begitu, nah disitulah sebetulnya jiwa Darwis itu penting. Ya, tapi jangan dimanipulasi kayak biasa umroh kan biasa tuh. Saya waktu itu haji yang pertama, haji tahun 2001, terus dijanjikan di Madinah nginap di satu kamar 2 orang, tapi tiba-tiba 5 orang. Wah ini haji nih, melus dada dong. Yang lain gimana sih, bumbong itu dengar begitu gitu. Udah, itulah perjalanan spiritual kata pembimbingnya. Baca Yasin, wal Quran. Dan tidak ada yang berani protes, takut kualat kan. Aduh gimana ini ya, gak ada yang berani. Akhirnya pas di Masjid Nabawi, lagi kumpul protes kan berisik tuh. Pak, boleh ngomong gak saya? Boleh Pak Damen. Ini Bapak kan janji di Jakarta 1 kamar 2 orang. Ini kok 5 orang? Itulah bagian perjalanan Pak. Enggak, ini manajemen. Ini manajemen Pak. Saya lepas dari Bapak ini Pak. Ya itu iya. Tapi ini banyak yang teriak. Saya lakukan fungsi itulah kira-kira cerita. Tapi dengan niat baik. Baru ada sedikit perubahan. Nah ini kan juga di sini loh tipis nih. Kan kita sudah sulit menemukan orang yang memang ya kondisinya begini udah diupayakan ini. Ya gitu kira-kira. Jadi jujur saja saya ingin share perjalanan ini perjalanan batin. Melibatkan fisik. Perjalanan batin. Jadi nanti hadiah-hadiah yang kita peroleh adalah kontemplasi-kontemplasi dalam ruang batin kita. Nah, ya indah banget tuh ya Mas Abi ya. Ya. Nih Mas Abi juga jadi ikut terus di tengah ini ya terus ya. Luar biasa fokusnya. Profesor Bu Musda juga ikut ya. Wah, itu ada Bu Musda juga nih. Ini makin seru nih perjalanan ini. Iya. Nah itu penting teman jiwa Darwis
Satu lagi pengejawantahannya kan udah Jiwa Darus Melayani memberi, tadi udah diuraikan, kita journaling, ada baca ghazal ya, itu seru tuh. Jadi masing-masing individu baca itu teks, kamu dapat apa, kamu ngerasa apa. Jadi betul-betul sama-sama belajar. Dan kita di situ sebenarnya bukan ustadz ya, memang bukan ustadz, darwis kita sama nggak ada. Jadi lebih tinggi dari ustadz kayaknya. maka iya itu. Darwis semua. Semuanya darwis. Ini menarik nih, apa namanya, mindset ini. Melayani gitu. Dilayani lagi. Gitu ya. Oke, jadi ini apa penting kita sadari bersama dan indah sekali. Nah, terus itu tadi, kita berupaya yang terbaik sesuai kemampuan kita, tapi kehendaknya itu yang terjadi, dan bagaimana kita melihat kehendaknya itu indah, itulah sebetulnya darwis itu. Ya, dan itu, wah itulah caranya kan, Rumi sampai jatuh reputasinya ya ketika dibimbing sama Syam, tapi hanya beliau melihat keindahannya.